Peluang besar timnas Indonesia lolos ke semifinal AFF U23 meski sudah kalah dari Malaysia. Menghitung peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023, tipis tapi tidak mustahil. Timnas Indonesia U23 menjalani skenario yang tidak diinginkan di pertandingan awal Piala AFF U23 2023. Garuda Nusantara menelan kekalahan di laga perdana ini. Tergabung di grup B, Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Timnas Malaysia U23. Kemenangan harus didapatkan pasukan Sintayong agar langkah ke semifinal kian mulus. Namun kenyataan di lapangan tidak demikian. Garuda Nusantara tumbang dengan skor 2-1 di pertandingan ini. Alhasil kans Garuda Nusantara untuk lolos ke semifinal makin menipis. Namun seberapa besar sebenarnya peluang Garuda Nusantara untuk lolos? Simak selengkapnya. Sebelum bicara peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak semifinal, kita perlu mengetahui mekanisme penentuan siapa yang lolos ke semifinal. Piala AFF U23 2023 ini terdiri dari 3 grup. Setiap juara grup otomatis lolos ke semifinal. Satu slot yang tersisa akan didapatkan oleh peringkat kedua terbaik. Nantinya, 3 tim yang berada di peringkat kedua masing-masing klub akan dimasukkan dalam sebuah klasemen khusus, di mana tim dengan perolehan poin terbanyak akan jadi semifinalis terakhir. Jika perolehan poin antara 2 atau 3 peringkat kedua itu sama, maka akan diambil selisih golnya. Jika selisih gol sama, maka klasifikasi berikutnya adalah jumlah gol yang diciptakan, poin kedisiplinan, dan yang terakhir adalah undian. Khusus untuk semifinalis grup A, hasil mereka melawan tim peringkat keempat tidak dihitung untuk menyamakan jumlah pertandingan dengan grup B dan C. Peluang Indonesia via juara grup. Jalur pertama timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 adalah dengan menjadi juara grup B. Jika mau berhitung, maka Indonesia di jalur ini cukup kecil. Jika ingin menjadi juara grup B, ada 2 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah timnas Malaysia harus kalah dari Timor Leste di pertandingan terakhir grup B. Yang kedua adalah timnas Indonesia harus menang atas Timor Leste dengan selisih gol yang cukup besar. Untuk kondisi pertama, probabilitasnya cukup kecil. Bukannya meremehkan Timor Leste, namun dengan materi pemain yang mereka miliki sulit untuk mengalahkan Malaysia di laga ini. Jika Malaysia minimal mendapat hasil imbang, maka Indonesia dipastikan tidak bisa lolos via juara grup. Namun jika Malaysia kalah dari Timor Leste, maka penentuannya ada di laga antara Indonesia versus Timor Leste. Jika di laga ini Indonesia menang dan Timor Leste menang atas Malaysia, maka ketiga poin jumlah poinnya sama-sama 3 poin. Itulah mengapa timnas Indonesia harus menang besar atas Timor Leste nanti, agar selisih gol mereka unggul di antara 2 rival mereka. Namun sekali lagi, kans Indonesia memainkan skenario ini cukup kecil karena sulit bagi Timor Leste mengalahkan Malaysia. Kans timnas Indonesia U23 untuk lolos via peringkat kedua terbaik jadi opsi paling memungkinkan. Mengapa demikian? Jika skenario-nya Malaysia menang atau seri melawan Timor Leste dan Indonesia menang melawan Timor Leste, maka Indonesia akan menutup grup B sebagai runner-up dengan perolehan 3 poin. Sekarang kita bandingkan dengan peringkat kedua grup A dan C. Untuk grup C, Vietnam kemungkinan besar akan menjadi juara grup. The Golden Star seharusnya tidak menemui kesulitan berarti untuk mengalahkan Filipina dan Laos. Sementara Filipina dan Laos bermain imbang 2-2 di pertandingan pertama. Jadi jika asumsinya Vietnam mengalahkan Filipina dan Laos, maka perolehan akhir poin Filipina dan Laos adalah 1 poin. Sehingga Indonesia secara perolehan poin lebih unggul dari runner-up grup C. Sementara untuk grup A, Thailand sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi juara grup. Persaingan untuk posisi runner-up akan jadi milik Kamboja dan Myanmar, di mana Kamboja lebih berpeluang untuk menjadi runner-up. Karena tanpa mengecilkan mereka, Brunei Darussalam nampaknya masih akan jadi bulan-bulanan di grup A. Jika skenario-nya Thailand mengalahkan Kamboja dan Kamboja mengalahkan Myanmar, maka Kamboja akan jadi runner-up grup A dengan raihan 6 poin. Namun sesuai aturan tiebreaker,
Kemenangan mereka atas peringkat 4 tidak dihitung untuk penentuan peringkat kedua terbaik. Ini akan jadi kerugian besar bagi Kamboja karena mereka menang 5-0 atas Brunei, jadi selisih gol mereka akan berkurang drastis. Jika skenario ini terjadi, maka Myanmar juga memiliki 3 poin di perhitungan peringkat kedua terbaik. Mengingat Kamboja dan Myanmar kekuatannya tidak berbeda jauh, maka Kamboja kemungkinan akan menang tipis di laga ini, jadi selisih gol mereka juga sedikit. Jadi jika Indonesia mampu menang dengan skor besar melawan Timor Leste, maka Indonesia akan dinyatakan sebagai runner-up terbaik dan lolos ke semifinal. Untuk jadwalnya, timnas Indonesia U23 akan menjalani partai hidup dan mati mereka di Piala AFF U23 2023 pada akhir pekan ini. Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Timor Leste U23 pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 malam.